ketika kita duduk bareng, kita akan dengar dari pihak Rusia, kita dengar dari Ukraina. Yang pertama tentu, masuk atau menyerang satu negara atas alasan apapun, negara yang merdeka dan berdaulat adalah salah. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan juga pemirsa TVR dan juga Radio Parlemen serta pendengar dari RRI Pro 3. Senang sekali tentunya saya Bimo Pratama dapat menjumpai Anda kembali di program podcast Sudut Dengar Parlemen. Podcast yang membahas juga mendengar persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Mengawali masa reses di awal tahun 2023 ini, tentunya di bulan Maret ini kita akan membahas seputar bagaimana tentunya kiprah DPR RI dalam diplomasi internasional. Kita tahu bahwasannya DPR RI selain memiliki 3 fungsi utama, yaitu anggaran, legislasi, dan juga pengawasan, juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti fungsi representatif dan juga fungsi diplomasi. Dan sudah hadir di studio podcast parlemen kita pada kesempatan kali ini, narasumber kita yang sempat dan juga menyempatkan hadir pada di sela-sela kesibukan di masa reses kali ini, sudah hadir Bapak Mardhani Alisera. Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat, Bimo. Bapak. Bahagia sekali Terima kasih Bapak ya telah datang ke kehadirannya. studio keren. Bagaimana nih Pak kondisi studio kita nih, keren kan ya Pak ya? Keren. Adem. Dan Walaupun juga terang ya. tentunya ini kebanggaan kita bersama dan TVR Parlemen nih Pak bisa TVR keren. setting dari podcast kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya juga mengucapkan terima kasih ya Pak sudah menempatkan hadir di sela-sela kesibukan, tadi sempat kemana ke dapil ya Pak ya. Aman. Namanya reses kan. Iya, dan tentunya saya juga sebelum kita membahas, tentunya Bimo mau ngucapin selamat nih Pak atas terpilihnya calon dari kemarin Rakernas PKS. Oh, Mas Anies Baswedan. Iya. Terima kasih. Kita kan ingin biar semuanya pada segera punya calon. Jadi rakyat nanti senang milihnya gitu. Dan kita harapkan nantinya PKS dapat mengawal Pak Anies Baswedan nanti ke depan. Amin. Semoga nanti di pemilu 2024 dapat sesuai harapan ya Pak ya. Amin. Tentunya kita juga nggak membahas ini Pak, kita nggak membahas tentang pemilu pada kesempatan kali ini, tapi nanti kita akan membahas tentang peran kiprah DPR RI di diplomasi internasional ya Pak. Dan kita juga pada masa pandemi ya Pak ya, kita tahu bahwasannya 2 tahun ke belakang ini kita dilanda pandemi COVID-19. Nah tapi buat Indonesia ini merupakan salah satu kesempatan dan juga peluang yang telah dipercaya oleh dunia bahwa ada DPR RI dan juga pemerintah Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah beberapa acara besar. Seperti kita tahu IPU 144 kemarin di Bali yang kebetulan Bimo juga ikut di sana Pak. Turut andil di sana juga dalam peliputan beritanya juga. Banyak yang hadir tuh. Iya, banyak sekali di Hotel Nusa Dua ya Pak ya, di Westin Nusa Dua. Pada saat itu ada serangkaian acara mulai dari Yat Parlemen, lalu Women Parlemen, dan juga beberapa acara General Assembly yang Bapak juga ikuti waktu itu Pak. Ikut, ya. Dan juga dengan ketua juga wakil ketua dari BKSAP itu sendiri Pak. Iya. Dan tentunya bukan hanya itu, tapi kemarin juga sudah ada P20 dan juga momen pemerintah besar lainnya seperti G20. Lalu ada SIPAC yang kita lakukan beberapa hari lalu Pak, dan juga nanti ada momen besar lainnya seperti AIPA 44 yang ada di Indonesia ya Pak ya. Itu sekitar bulan apa Pak kalau AIPA? Rencananya sih Agustus ya. Agustus atau Oktober ya, karena pengennya sih di Agustus karena kita kan pemilunya pada Februari 2024. Kalau terlalu dekat kasihan teman-teman persiapannya gitu. ya Pak ya. Dan kita tahu juga nih Pak, saat pandemi berlangsung, tapi kita juga dipercaya sebagai tuan rumah dari acara-acara besar lainnya ini. Kita juga tahu ada krisis Rusia-Ukraina yang juga menjadi tema diskusi pada saat itu. Dan Indonesia berhasil sukses menggelar acara tersebut ya Pak ya. Menurut Pak Mardhani sendiri selaku pimpinan dari BKSAP nih Pak, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya tentu ada adagium bagus tuh ya. Saya baca bukunya Kasrul Mahbubani ya, The Great Convergence ya. Dulu kita tinggal di 200-an perahu yang terpisah. Small boat. Sekarang kita tinggal di one big ship dengan 200 seat tempat duduk gitu. Jadi kalau satu orang punya masalah, yang lain pasti akan kena gitu. Nah, karena itu komunikasi, diplomasi, hubungan
yang positif antar negara di dunia menjadi sebuah keniscayaan. Dan kita bersyukur diplomasi itu bukan cuma government to government, bukan cuma people to people, tapi juga parlemen to parlemen. Dan kita bahagia karena masing-masing punya fungsi ya. Kayak misal ada yang fungsinya otak, ada yang fungsinya pernapasan, ada yang fungsinya pencernaan. Dan kalau semuanya berfungsi, baru sebagai manusia kita sehat. Sama negara gitu, kalau cuma government to government, tapi people to people-nya tidak, gitu loh. Atau company to company-nya tidak, gitu loh. NGO to NGO-nya tidak, atau parlemen to parlemennya tidak, maka kita menghadapi banyak masalah. Jadi kita harus mengetahui dan juga melihat bahwasanya kesinambungan itu bukan hanya government to government, tapi kesinambungan dari banyak aspek ya Pak ya. Iya kan, sekarang kian dulu memang yang namanya eksekutif government tuh sangat signifikan. Nah sekarang tuh dengan makin berkembangnya masyarakat, ya, makin banyaknya interest di masyarakat, itu delegasi kekuasaan juga mulai terdistribusi. Ya, dulu kan kita sentralisasi, gitu loh, zaman Orde Baru atau Orde Lama. Sekarang kita dana desa aja udah besar, gitu loh. Nah, itu sama juga. Nanti parlemen punya fungsinya, government punya fungsinya. Di government juga pemerintah pusat sama pemerintah daerah punya diplomasi beda-beda itu. Yang daerah misalnya sister city gitu kan. Yang government mungkin dalam bentuk tadi ya bagaimana membangun kekuatan kayak kita di ASEAN, atau kita masuk ke APEC gitu loh, atau kita masuk ke kalau di parlemen di IPU tingkat pusat, kalau di tingkat ASEAN kita punya AIPA, di tingkat Asia kita punya ASEAN Parliamentary Assembly, APA atau apa tulisannya gitu. Dan juga Bimo tertarik nih Pak, kita tahu bahwasanya kalau misalnya gambaran secara kasat, maksudnya secara umum aja itu kita melihatnya bahwa hubungan negara dengan negara itu hubungannya dengan Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri gitu kan. Nah, mungkin masyarakat yang ada di Indonesia ini, pemirsa dari TVR dan juga Radio Parlemen serta Pro3 RRI ini belum tahu nih gambaran bagaimana sih konsep diplomasi tapi diplomasi parlemen gitu. Itu seperti apa? Boleh dijelaskan, Pak? Kita sering menyebutnya sebagai second track diplomasi. Benar, waktu Bimo bilang bahwa first track-nya ataupun penanggung jawab utamanya foreign affair, teman-teman di Kemenlu. Nah, kita harus sinergi, kolaborasi. Makanya kami yang mendapat amanah di DPR RI itu kan ada banyak alat kelengkapan dewan ya. Ada komisi, ada badan anggaran, badan legislasi, masing-masing dengan fungsi. Di kita badan kerjasama antar parlemen. Gimana melakukan komunikasi, koordinasi, diplomasi dengan parlemen di seluruh dunia. Gitu. Nah maka itu kita menggambarkan diri kita sebagai second track diplomasi. Diplomasi jalur kedua. Jalur pertama jalan, tapi jalur kedua ini lebih lentur, lebih informal, dan kadang-kadang lebih indirect, tapi manfaatnya sama. Contoh misal gini, ada kasus WNI kita katakan di ASEAN gitu. Kemenlu jalan, tapi kami juga parlemen to parlemen kita bisa kontak juga gitu. Bahkan dalam beberapa personal parlemen juga kita bisa saling kontak gitu loh. Untuk titip ya, ini ada kasus ini mohon dijaga gitu loh. Ada kasus di Arab Saudi kemarin, grup kerjasama bilateral kita ke Arab Saudi. Nah, kita dua hal tuh, satu ngajak investasi, satu lagi titip agar anak-anak pekerja migran kita sebut anak-anak kita di sana hak-haknya dijaga gitu. Kalau ada masalah tolong ada special track agar mereka bisa didampingi oleh tim penasihat hukum dari KBRI atau KJRI di sana. Selain itu Pak, ada nggak sih contoh kasus yang misalnya terjadi pemerintah ini Kemenlu mentok nih, Kemenlu udah istilahnya udah sampai di sini aja nih kemampuan Kemenlu, akhirnya ternyata peran dari BKSAP, parlemen dari DPR RI sendiri ini mampu lebih bisa mengatasi case ini gitu. Kalau yang kemarin agak kerasa itu kita kan punya palm oil ya, produk olahan minyak sawit. Kita itu di-ban di banyak negara di Eropa khususnya gitu loh. Ada karena kerusakan hutannya, ada tidak sustainable-nya. Walaupun kita lihat salah satunya mereka sawit kita kan murah dan bagus gitu loh. Mereka pakai minyak bunga matahari macam-macam, cost-nya tinggi. Jadi kalau kita masuk industri mereka bisa hancur gitu. Nah,
ketika kita agak mentok, kita dengan parlemen melakukan komunikasi. Ada dengan Kroasia, ada dengan Serbia, ada dengan Rumania, ada beberapa tuh bisa masuk. Terakhir bahkan karena di beberapa negara sistemnya itu tidak presidensial, tapi parlementer. Jadi anggota parlemen sekaligus juga yang pegang eksekutif. Gitu. Nah itu menjadi lebih mudah. Contohnya Swiss kemarin. Swiss menjadi negara di Eropa pertama yang referendum yang membolehkan kita menjual palm oilnya gitu lah. Dan juga kasus karet kita agak turun, kita komunikasi agak naik dikit. Tentu tidak peran kita sendiri, tapi kita ketuk pintunya jalan juga. Oke, ya. Dan kita lanjutkan nanti Pak, kita akan membahas lebih lanjut terkait case-case juga isu-isu apa saja nanti yang dibahas dalam diplomasi dan juga terkait dengan isu-isu internasional tentunya setelah yang mulai berikut ini tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi bersama saya Bimo Pratama dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Mardhani Alisera. Bapak masih on stage ya? Lanjut, masih, Bim. berlanjut ya, Menarik. Pak. Dan tentunya Pak, tadi ketika kita membahas peran diplomasi, tentunya Indonesia ini sebagai salah satu negara yang sangat demokratis, tentunya kita tahu bahwasanya dalam menjalankan fungsi diplomasinya itu kita sering membawa isu Palestina dan juga Rohingya nih Pak. Nah, Bimo pengen tahu sejauh mana sih Pak perkembangannya juga progresnya sampai sekarang? Kalau bab Palestina memang itu menjadi amanat konstitusi kan. Konstitusi kita kan ada 4 tugas negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia, ya, kemerdekaan dan keadilan. Kalau kata Soekarno kan, the last chapter of colonization, ya. Palestina itu bab terakhir dari penjajahan yang harus dihapus dari muka bumi. Ya. Dan kita berjuang agar segera konsisten sekali kita. Pertama, kemerdekaan Palestina. Tentu dengan bingkai two-state solution. Ya. Coexist. Kita faktanya kita ingin Palestina merdeka. Bahkan belakangan di ASEAN Parliamentary Assembly kita minta masuk di POIC, di Parlemen Negara OKI, agar seluruh negara mendesak full membership dari Palestina di UN, United Nations, di PBB. Sekarang kan di UNESCO udah jadi, ya, tapi di UN sendiri belum jadi full membership. Dia belum punya suara, belum didengar. Beda sama Israel. Israel sudah full membership. Dan kita angkat terus. Dan kita didukung banyak sekali negara. Karena memang isu Palestina sekarang kan bukan isu agama, ya, tapi ini isu tentang kemanusiaan, isu tentang hak untuk mendapatkan keadilan, hak mendapatkan hak bernegara dari masyarakat Palestina. Ya, itu yang utama. Kalau Rohingya belakangan kita nambahin jadi isu Myanmar juga, ya. Sejak Februari kudeta 2022 kemarin memang keadaan menjadi lebih berat, bukan cuma buat warga Rohingya, tapi semua warga Myanmar. Ya, kita dorong agar kemarin kan kita ada pertemuan tingkat tinggi ASEAN, ternyata 5 konsensusnya nggak dijalankan dan kemarin lebih tegas lagi, tidak mengeluarkan Myanmar, tapi dari semua pembahasan Myanmar tingkat Menlu ke atas tidak kita undang, ya. Kalaupun ada yang ikut, tingkat yang di bawahnya. Gitu. Nah, itu dalam rangka memberikan message yang kuat bahwa demokrasi harus segera dihidupkan kembali di Myanmar. Kalau misalnya tadi statementnya adalah bagaimana Palestina merupakan perang terakhir yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, ya Pak. Kita tahu bahwasanya beberapa tahun ini ternyata Rusia Ukraina yang menjadi concern kita juga di beberapa forum internasional ini menjadi topik yang masih hangat sampai sekarang. Nah, bagaimana sikap Parlemen Indonesia menanggapi hal ini, Pak? Kita agak beda, ya. Kalau negara Barat pokoknya hukum Rusia sekeras-kerasnya dan kirim senjata. Kita ingin duduk bareng. Ayo, ketika kita duduk bareng, kita akan dengar dari pihak Rusia, kita dengar dari Ukraina. Yang pertama tentu masuk atau menyerang satu negara atas alasan apapun, negara yang merdeka dan berdaulat adalah salah.
dari hukum internasional. Di bab ini Rusia salah. Tapi kita dengar, kenapa Anda melakukan ini? Dari 2014, mereka merasakan ada banyak etnis yang berbahasa Rusia diperlakukan tidak proporsional oleh pemerintah. Wabil khusus, dulu kan memang Ukraina rata-rata yang jadi Perdana Menteri itu orientasi politiknya ke Rusia. Tapi di 2014, itu mereka pemimpinnya atau Perdana Menterinya menjadi yang lebih tidak berorientasi ke Rusia. Bahkan mulai ingin masuk ke Uni Eropa, ingin menjadi anggota NATO, gitu loh. Nah, itu yang membuat akhirnya konflik ini sampai sekarang. Nah, harapan kami, kalau kita tunjuk Rusia salah, Ukraina salah, maka ini akan terus-menerus. Tapi ayo duduk bareng, kita bincang apa desain perdamaian terbaik. Gitu loh. Makanya kita, Pak Fadlizon ikut dalam Satgas yang cuma 8 orang, dari seluruh parlemen dunia itu 8 orang datang ke Kiev, datang ke Moskow, untuk sama-sama bincang. Kemarin juga Yang G8 itu ya Pak? ya, kami kemarin juga ketemu sama parlemen Ukraina. Nah, mereka minta dukungan lagi, gitu loh. Mobil khusus untuk Crimea, gitu loh. Nah, tapi bagaimanapun kita tetap berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi sampai saat ini perkembangannya masih Ada kemajuan tetap. Di diplomasi itu gini, kadang-kadang kemajuannya ngeselin, bikin kita orang yang nggak sabar itu ngelihat nggak ada gunanya. Tapi bagi seorang yang yakin dengan prinsip diplomasi dan peaceful proses, walaupun di sini nolak, tapi di sini nolaknya tuh dari 3 cuma 2 ditolak, sini dari 4 cuma 1 diterima. Buat saya, buat kita udah ada yang satu-satu nih, gitu lah. Gitu. Kita lihat sisi positifnya. Nah Pak, tadi kita juga membahas tentang sempat tentang PUIC nih ya, Parliament Union Islamic Countries nih Pak. Boleh nih Pak di-spill sedikit kemarin di Al Jazeera itu apa aja sih yang diusung dan juga dijelaskan di forum tersebut? Ada beda ya. Kalau di IPU kita rapi tuh, kayak misal maksimal bicara 3 menit, habis 3 menit mati gitu mic-nya. Kalau yang di ini Kalau di Parliament PUIC kadang-kadang susah, bisa panjang 7 gitu ya, Pak? menit bisa sampai 15 menit gitu. Nah, terus agendanya tidak didetailkan lebih dahulu, jadi kadang-kadang rinciannya menjadi melebar ke kiri ke kanan. Tetapi kemarin ada 2 hal yang utama. Yang pertama, mereka mengusulkan ada lembaga think tank di dalam PUIC yang menyiapkan keseluruhan proses knowledge manajemennya. Bagus kan itu usulan dari Al Jazeera. Yang kedua, usulan dari Palestina agar khusus untuk Palestina kita segera bersepakat tadi full membership Palestina di United Nations. Seru sekali nih Pak Mardhani berbicara kita pada segmen kedua kali ini, tapi kita akan lanjutkan lagi segmen ketiga nanti, tentunya setelah informasi yang mau lewat berikut ini. Siap. Tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini masih bersama Ya, Bapak si Bim. Mardhani Alisera, Pak. Nah, masuk ke segmen ketiga ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana peran Indonesia dalam pertemuan-pertemuan diplomasi internasional nih, Pak. Yang Bimo pengen tahu juga kemarin di tahun lalu ada IPU 145 di Rwanda nih, Pak. Rwanda. Nah, ini menarik sekali. IPU di Rwanda di Afrika ya, Pak ya, yang tentunya cuacanya juga sangat beda sekali ya. Di Indonesia mungkin Ya. lebih panas ya, Pak ya. Rwanda ini tahun 92 sampai 94 kan ada genosid itu. Hampir sepertiga warganya meninggal perang antara Hutu sama Tutsi. Tapi sekarang ini mereka disebut sebagai Swiss atau Singapurnya Afrika gitu, rapi, bersih. Kami kaget juga itu loh. Dan mereka menata diri dengan baik. Kalau isu besarnya karena itu masih in the middle of conflict Russia and Ukraine, masih tetap resolusinya tentang Ukraina dan Rusia. Kami usulin tentang banjir di Pakistan. Pakistan itu banjirnya luar biasa, sepertiga itu luar biasa banjirnya itu, dan dampaknya. Tetapi kalah waktu itu sama resolusi di emergency
poinnya itu kalah sama Rusia Ukraina. Rusia Ukraina. Ya, Pak. Kemarin juga kita tahu Bapak BKSAP juga ada forum IPU hearing nih Pak Iya. di New York ya Pak ya. Dan Bu Puan sempat menekankan tentang pentingnya sanitasi air. Nah, mengapa tema itu yang diangkat ya Pak? Di SDGs dari 17 itu water itu setidaknya 2 itu penting sekali. Water, bukan cuma konservasi air tetapi hak air untuk masyarakat dalam bentuk sanitasi, karena ternyata mulai hari toilet sedunia, air bersih kita masih menjadi catatan, termasuk kita di Indonesia. Jadi apa yang diangkat Bu Puan buat saya satu hal strategis yang sangat tepat dan momentumnya dapat. Tentunya kalau misal berbicara seputar air nih, tentang iklim dan juga tentunya tidak jauh dengan isu climate change yang SDGs dalam forum SDGs dan Parlemen Dunia ini bahas nih Pak. Tentunya mengapa masih menjadi tema utama dalam forum parlemen juga Pak? Ya karena memang walaupun kita sudah ada COP ke-27, 24, 25, 27 yang selama ini ada, kita tinggal di planet yang sama dan target 1,5 derajat Celcius naiknya sampai 2100 nanti itu berat sekali jaga, karena ternyata konversi dari fuel based fosil bahan bakar berbasis fosil nggak mudah gitu loh, kosnya cukup tinggi gitu loh. Jadi akhirnya ini tetap penting gitu loh. Kalau yang di SIPAK kemarin nih, Bimo tertarik tentang green corruption nih Pak. Ini kok bisa keterkaitan antara green dan juga corruption ini berhubungan gitu Pak? Boleh dijelaskan kemarin? Di SIPAK. Sekarang ini kan berkembang mulai dari green economy, ekonomi hijau, ada blue economy, ekonomi biru yang berbasis maritim. Tapi ternyata namanya korupsi dimanapun ada. Ketika ada yang tertutup, ada yang tidak terbuka, ada yang tidak transparan, masuk penyakit itu. Nah, green corruption itu mulai dari budgeting, mulai dari implementasi, mulai dari gimana prosedur, macam-macam. Nah, itu yang kemarin kita bahas, dan kita bersyukur di SIPEK cukup banyak yang hadir. Kalau kita melihat tentang DPR RI nanti akan menjadi tuan rumah sidang AIPA ke-44 yang semoga di bulan Agustus ya Pak, tempat terselenggara nih Pak. Boleh di-spill nih Pak terkait tema apa yang akan diusung sama terkait pelaksanaan AIPA dalam AIPA kita kan barengan sama dengan ketuaan Indonesia di ASEAN ya, Ketua ASEAN. Nah, tentu kita terus koordinasi, tapi secara umum memang gimana meningkatkan kesejahteraan di kawasan kita ya, mulai dari gimana hubungan people antar negara menjadi lebih seamless, tidak ada hambatan modal, barang, termasuk tadi lingkungan bisa sama-sama punya action yang sama. Kemarin pandemi COVID-19 menunjukkan kalau kita tidak bekerja sama menghadapi pandemi nggak bisa, harus kerjasama. Terakhir nih Pak Mardhani tentang larangan ekspor nih Pak, WTO kita kalah pada WTO tentang larangan ekspor besi bauksit dan juga nikel. Ini boleh disipil bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Tentu kedaulatan kita, haknya kita. Tapi dalam era di mana perdagangan global sudah mengemuka, ya WTO punya pendapat, tapi kita ada mekanisme banding. Jadi kita lanjutkan. Dan kalau kami punya panel khusus sama WTO, ya kita jelaskan posisi kita kenapa. Bahasa sederhananya kami ingin, kenapa tidak bahan mentah, ya kami ingin nilai tambahnya lebih banyak buat rakyat. Kan Anda tahu, rakyat kita juga masih banyak yang susah gitu. Ayo bantu kami gitu. Kalau side effect sendiri atau efek negatif terkait ketentuan itu dari sisi Indonesia Pak? Ya selama ini kalau kita ekspor langsung kita kan dapat devisa. Sekarang dengan kita tidak boleh ekspor, kita sekarang ini nggak dapat devisa. Tetapi kalau smelternya jalan, terus diplomasi kita bagus, yang tadinya katakan 1 kilo $1, kalau kita olah dulu 1 kilo bisa $20, 20 kali lipat. Jadi memang kita untuk long term mengorbankan yang short term. Ada nggak sih upaya khusus nih dari Parlemen DPR RI terkait beberapa isu ini Pak, terkait yang kalah dalam forum WTO dan beberapa forum lainnya yang Indonesia ternyata belum bisa berkompromi terkait hal ini gitu. Kan gini, ada pendekatan yang sifatnya multilateral, ada yang bilateral juga. Katakan di WTO kita ada catatan gitu. Tapi kita bisa ketemu negara per negara bilateral, akhirnya kesepakatan bilateral yang kita pakai bisa juga.
Kalau kita membahas seputar ini Pak, kunjungan bilateral BKSAP ke negara-negara Balkan nih Pak, ditemui ada beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti konflik Bosnia-Serbia pada perang tahun 92-95, sama pernah ada kasus genosida tadi Pak juga yang di negara Balkan tersebut nih Pak, yang sampai saat ini juga masih menjadi ganjalan hubungan kedua negara nih. Kita tahu juga bahwa peran Indonesia ini sangat sangat besar di situ juga nih Pak ya. Terkait hal itu seperti apa Pak tanggapannya DPR RI sendiri dan BKSAP? Ya kami sempat datang dan kami lihat ada beberapa negara yang sangat fragile itu sangat rapuh ya, yang kalau ikatannya itu tidak dijaga, kita bersyukur ya kita punya Pancasila walaupun sangat bineka tapi semuanya menyatu. Nah, di beberapa negara Balkan itu masing-masing punya interest sendiri, ya, sama-sama tinggal di negara Bosnia tapi dia lebih dekat ke Kroasia, lebih dekat ke Serbia gitu loh. Orientasinya lebih ke sana. Nah, buat kita itu bukan satu contoh yang baik, tapi kami menawarkan, kami pernah kok punya kasus kayak gini dulu dan kami lakukan bagaimana harmoni di antara masyarakat kita satukan, dan mereka sangat bahagia dan berjanji untuk berkomunikasi dan melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia agar ya sedikit banyak ada yang kita berikan dari pengalaman Indonesia sebagai negara beragam, luas, pulaunya banyak, tapi tetap solid dan satu. Terima kasih nih Pak Mardhani, seru sekali berbincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga tentunya BKSAP dapat menginspirasi parlemen-parlemen lain, tentunya parlemen dunia dan juga Masih belajar BKSAP, tapi ya pokoknya kita lakukan yang terbaik lah. Dan kita harapkan tentunya BKSAP juga dapat memberikan dampak besar bagi Indonesia, tentunya bagi perkembangan masyarakat Indonesia lebih umum khususnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Mardhani atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Dan semua teman-teman TVR sukses selalu. Terima kasih banyak, dan juga pemirsa dan juga pendengar TVR Parlemen dan juga Pro 3 RRI. Demikian perjumpaan kita tentunya dalam kesempatan kali ini di episode ke-32 program podcast Sudut Dengar Parlemen bersama Bapak Mardhani Alisera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bimo Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.